Untuk saat ini jumlah pekerja outsourcing di Indonesia itu lebih dari 2 juta. Jumlah ini sebenarnya cukup besar gitu ya. Kita punya semangat untuk pekerja kontrak ini nanti jadi pekerja tetap yang kalau menurut saya harus ditinjau ulang tuh apakah memang kita mau ke sana karena itu udah nggak sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, bidang-bidang pekerjaan yang bisa di-outsource-kan. Semua boleh lah. Semua boleh, tergantung itu keputusan perusahaan. Nah, yang dijagain adalah hak-hak dari pekerja outsourcing. Menurut saya ide itu bagus. Gitu. Tapi kemudian kan Undang-Undang Cipta Kerja juga di amandemen kan. Di amandemennya muncul lagi pembatasan. Upahnya itu memang berbeda. Jadi kalau kita bagi karyawan di satu perusahaan itu karyawan tetap, kemudian karyawan kontrak tapi karyawan dia sendiri. Kemudian karyawan yang outsourcing, itu memang yang outsourcing ini yang paling rendah. Masalahnya kita nggak punya aturan seperti itu, sehingga orang kalau misalkan dia berstatus kontrak, maka ketika dia kontrak baru, gajinya balik, masa kerjanya balik ke nol lagi. Ada tuh cara ngakalinya tuh, suruh berhenti dulu sebulan 2 bulan, nanti dengan janji akan direkrut lagi, argonya nol lagi. Dan karena pekerja outsourcing itu adalah juga pekerja statusnya kontrak, dia juga menghadapi masalah yang sama. Dia nggak punya karir, upahnya upah minimum terus. Tapi itu kalau menurut saya kesalahan regulasi kita. Jangan nyanyi perusahaannya, cari yang paling mirip. Itu tidak melanggar aturan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani oleh seorang ahli ekonomi, Pak Edi Priyono. Selamat datang Pak Edi kembali di kanal ini. Terima kasih. Nah, salah satu yang saya mintakan kepada Pak Edi kali ini melanjutkan yang dulu sudah disampaikan beliau terkait soal tenaga kerja ya, pekerjaan. Karena ini memang yang paling krusial ya dalam ekonomi Pak Edi. Pekerjaan itu paling fundamental. Beliau sudah pernah menyampaikan penjelasan tentang UMR. Nah, kali ini saya ingin topik lain di soal ketenaga kerjaan yang juga selalu menghiasi media massa maupun perbincangan publik, terutama pada saat demo, Pak, yaitu soal outsourcing. Mungkin kita dapat penjelasan umum dulu, apa sih outsourcing? Itu apakah itu serupa sih dengan pekerja kontrak? Kalau outsourcing itu sebenarnya kalau gampangnya itu adalah penyerahan sebagian pekerjaan dari satu perusahaan untuk dikerjakan oleh perusahaan lain. Kalau mau gampangnya seperti itu kan. Nah, tapi ini kemudian kan penyerahan pekerjaan ini kan berimplikasi kepada tenaga kerja. Berarti kalau outsourcing sekarang itu adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan, katakanlah perusahaan A, tapi status dia bukan sebagai karyawan perusahaan A. Dia karyawan dari perusahaan B. Perusahaan B itulah yang disebut sebagai perusahaan outsourcing. Nah, sehingga perusahaan B, perusahaan outsourcing ini, dia bermitra dengan perusahaan A untuk menyediakan tenaga kerja yang nanti bekerja di A, tapi penggajian dan sebagainya bukan langsung oleh perusahaan A. Perusahaan A ini menyerahkan sejumlah dana tentu saja kepada perusahaan B, perusahaan outsourcing, yang kemudian urusan gaji, tunjangan dan sebagainya menjadi tanggung jawab dari perusahaan B, perusahaan outsourcing. Nah, ini yang kemudian sering dicampur adukkan sehingga membingungkan dengan pekerja kontrak. Betul. Karena kalau pekerja outsourcing itu pasti kontrak. Tapi kalau pekerja kontrak itu belum tentu outsourcing. Ini betul. Karena bisa saja kan ada tenaga kerja yang kerja di perusahaan A pakai sistem kontrak, tapi dia memang karyawannya perusahaan A. Itu bukan outsourcing. Jadi kalau pekerja outsourcing tadi adalah dia kerja di perusahaan A, dan dia kontrak, tapi kontraknya bukan dengan A, kontraknya dengan perusahaan B, yaitu perusahaan outsourcing. Itu ya bedanya ya. Nah ini kemudian yang sering kemudian banyak orang salah paham. Jadi ketika orang tidak setuju dengan outsourcing, orang bilangnya menentang sistem kontrak, gitu kan. Saya selalu bilang, loh kalau sistem kontrak ini dilarang, tim sepak bola itu bubar semua. Kalau tim sepak bola kan kontrak semua. Lembaga-lembaga internasional itu ya sistemnya kerjanya ya kontrak. Bahkan sekarang pemerintah juga punya
BUMN. Ya BUMN apalagi gitu ya, itu juga punya pekerja yang statusnya kontrak gitu. Nah ini yang kemudian sering disalahpahami ya. Jadi kalau outsourcing itu, pekerja outsourcing itu pasti pekerja kontrak, tapi kalau pekerja kontrak belum tentu outsourcing. Nah yang ciri khas dari perusahaan, dari pekerja outsourcing ini bukan persoalan kontraknya sebenarnya, tapi dia bekerja di satu perusahaan tapi sebenarnya statusnya karyawan dari perusahaan lain. Nah ini yang kemudian nanti menimbulkan persoalan-persoalan. Tapi kalau pengertiannya ya seperti itu gitu ya. Ada aturan-aturan yang cukup mengikat untuk baik itu outsourcing ataupun untuk kontrak? Ada. Nah, jadi kalau aturan tentang kontrak itu kan kita punya aturannya ada di Undang-Undang dulu 13 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kalau menurut saya udah nggak ada sesuai kan? Iya, karena itu dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, ketentuan itu ya. Tetapi ketentuan tentang pekerja kontrak ini tidak pernah secara eksplisit kemudian dirubahkan dan perubahannya ke arah mana. Tapi semangatnya begini, menurut saya ini yang sesuatu yang perlu ditinjau ulang, karena semangat di undang-undang itu adalah seolah-olah kita tidak pengen orang itu terus-terusan kontrak. Jadi nanti kalau dalam periode tertentu dia harus menjadi pegawai tetap gitu. Itu kan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ya. Orang sebenarnya tidak masalah gitu kan bekerja dengan sistem kontrak gitu ya. Tapi kalau kemudian kita punya concern terhadap kesejahteraannya dia, terhadap jaminan dia kalau sudah tidak bekerja, ya itu yang bisa diatur harusnya kan gitu. Nah, jadi kita punya semangat untuk pekerja kontrak ini nanti jadi pekerja tetap yang kalau menurut saya harus ditinjau ulang tuh apakah memang kita mau ke sana, karena itu udah nggak sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, itu yang kontrak ya. Yang kontrak. Nah, kalau outsourcing kita juga punya aturannya. Itu kalau nanti di regulasi kita itu disebut sebagai pekerja alih daya. Itu adalah outsourcing. Nah, pada intinya sebenarnya outsourcing itu diperbolehkan. Nah, kalau aturan kita menyatakan bahwa pekerja outsourcing ini tidak boleh dipekerjakan di pekerjaan-pekerjaan yang merupakan core bisnis dari perusahaan tentu. Jadi dia hanya boleh untuk penunjang, keamanan, catering, kebersihan, IT, kemudian nanti SDM dan sebagainya. Tapi kan kita kan sulit untuk kemudian mengontrol atau kemudian memastikan bahwa ini core bisnisnya atau tidak. Itu kan keputusan di perusahaan kan gitu ya. Jadi misalkan gini, misalkan ada perusahaan katakanlah di bidang industri manufaktur tertentu, katakanlah garment gitu ya. IT mungkin penunjang bagi dia kan. Tapi kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang IT kan IT itu core bisnisnya. Nah, jadi ini yang kemudian tidak bisa kemudian secara kaku diterapkan. Tapi semangatnya di regulasi kita adalah memang membatasi bahwa outsourcing itu atau alih daya itu hanya boleh untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sampai kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang asli. Undang-Undang Cipta Kerja yang asli yang diundangkan pada tahun 2020 ya. Itu tidak membatasi bidang-bidang pekerjaan yang bisa di-outsource-kan. Semua boleh lah. Semua boleh, tergantung itu keputusan perusahaan. Nah, yang dijagain adalah hak-hak dari pekerja outsourcing. Menurut saya ide itu bagus. Tapi kemudian kan Undang-Undang Cipta Kerja juga diamandemen kan. Di amandemennya muncul lagi pembatasan. Jadi harus dibatasi hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang nanti akan diatur kemudian. Jadi posisi regulasi saat ini itu membatasi outsourcing atau alih daya hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Nah, ini yang kemudian di satu sisi mungkin melindungi kepentingan buruh pekerja ya, tapi di sisi lain kemudian dunia usaha merasa bahwa kenapa sih diatur sampai seperti itu gitu ya. Nah, di sini kan kemudian diskusinya kan apakah memang harus mengatur sampai situ ataukah cukup kita mengatur proteksi terhadap pekerjanya. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian memicu perdebatan, mungkin bisa didiskusikan. Tapi kalau dari regulasinya, Mas Awil, itu kita punya regulasi tentang pekerja kontrak yang semangatnya adalah suatu saat akan menjadi pekerja tetap gitu, yang mungkin kita harus diskusikan lagi apakah itu masih relevan atau tidak. Yang kedua adalah kita punya aturan tentang pekerja outsourcing atau alih daya yang semangatnya adalah membatasi hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Saya dalami yang outsourcing, Pak. Kalau saya sebagai ekonom ketika saya belajar teori-teori awal lah ya tentang pasar tenaga kerja, tentang penentuan harga dalam barang, kan, bagaimana
tenaga kerja ini menjadi salah satu cost. Itu kan nampaknya arahnya adalah pada kalau semakin fleksibel pasar, asal dengan asumsi dia mendekati sempurna, itu maka akan menguntungkan semua pihak, kira-kira kalau di bahasa populer kan begitu. Dan outsourcing itu justru menjadi optimalisasi dari sisi pasar tenaga kerja. Yang saya lihat teoritisnya begitu. Ini terlepas dari para pemirsa, bukan saya bermaksud ya kan teman-teman buruh ini sangat ini outsourcing ya. Tapi mari kita lihat dulu persoalannya. Nah, kan seperti itu Pak. Karena sejauh yang saya tahu juga di banyak negara maju malah outsourcing itu menjadi instrumen membuat industri bisa lebih efisien. Gimana Pak itu Pak? Betul, karena memang munculnya outsourcing itu kan memang dasarnya kan pertimbangan efisiensi. Jadi perusahaan merasa lebih efisien kalau kemudian tidak direpotkan oleh urusan-urusan yang bukan core bisnisnya. Iya, ini tadi ya kuncinya ya, bukan core bisnis dia. Ya, sehingga kemudian ada urusan-urusan untuk urusan tertentu yang lebih baik dia serahkan kepada. Ini yang paling gampang itu security ya, keamanan itu. Kalau melatih 2 orang 3 orang kan jadi repot kan. Dia mesti merekrut sendiri, nanti ngawasin sendiri kan repot. Dan kalau sakit nggak nyari gantinya. Kalau ini kan si perusahaan outsourcingnya langsung bisa ganti ya. Gitu. Dan itu memang salah satu dari bentuk dari yang disebut sebagai flexible labor market. Gitu. Dan dari sisi efisiensi jelas bagus kan. Tapi memang juga ada resiko. Nah, resiko itu adalah resiko bagi pekerja. Gitu. Pekerja ini ya. Ya, pekerja. Jadi misalkan begini, bisa di satu perusahaan itu ada mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi ada pekerja yang karyawan perusahaan itu sendiri, ada karyawan yang outsourcing. Ini menimbulkan masalah sosial kan. Karena ada sebuah penelitian, teman saya melakukan penelitian, sudah agak lama, tapi penelitian tentang ini kan jarang ya. Kalau nggak salah tahun 2012 kan udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi menurut saya masih bagus untuk dijadikan acuan. Jadi upahnya itu memang berbeda. Jadi kalau kita bagi karyawan di satu perusahaan itu karyawan tetap, kemudian karyawan kontrak tapi karyawan dia sendiri. Kemudian karyawan yang outsourcing, itu memang yang outsourcing ini yang paling rendah. Gitu, yang paling tinggi ya yang karyawan tetap, yang karyawan kontrak ini nomor 2, layer ketiga memang adalah karyawan yang outsourcing. Nah, ini kan di satu sisi ya kita paham karena dari pertimbangan efisiensi kan, loh kalau perusahaan harus membayar sama, ya kenapa dia mesti pakai outsourcing kan gitu kan? Mending narik sendiri gitu kan gitu. Nah itu di satu sisi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa memang ada resiko bagi si pekerja. Nah sekarang ketika kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah solusi menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih efisien, tetapi ada resiko bagi pekerja. Maka sekarang apa yang mesti kita lakukan? Nah kalau saya cenderung mengatakan, loh kalau kita memang ingin memprotek, melindungi karyawan atau pekerja outsourcing, ya kita atur perusahaan outsourcingnya dong. Benar. Bahwa dia harus mengikuti seluruh norma-norma ketenagakerjaan. Itu terkait dengan upah, terkait dengan perlindungan sosial seperti BPJS lah, katakan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kalau ada ketentuan katakanlah pesangon atau pensiun dan sebagainya. Jadi mari kita atur perusahaan outsourcingnya daripada kita larang. Karena nanti kalau kita larang itu bisa dampaknya ke efisiensi. Karena tadi itu semakin dia fleksibel sebenarnya akan semakin mendekati titik optimal. Nah cuman di sini memang sekali lagi ada risiko dan itu yang memang kita harus tangani. Nah ini kan pengaturan perusahaan outsourcing ini kan ya mudah-mudah sulit ya, kayaknya begitu toh Pak. Artinya begini, mungkin ini saya hanya common sense ini, hanya penalaran aja, dikoreksi. Kalau dia bekerja di satu perusahaan itu kan ada masa kerja dan memang harus kewajiban perusahaan punya aturan internal perusahaan untuk bagaimana orang mobilitas kan harus tersedialah. Nah kalau dia sebagai outsourcing kan, ini dia bekerja di perusahaan outsourcing kan, bukan di situ. Ada nggak masalah di sini bahwa dia di tempat outsourcingnya itu nggak punya karir lah. Nah nggak punya karir gitu, ada nggak atau apa? Kalaupun nggak temuan ya info-info tentang itu. Kalau itu sebenarnya problem. Bukan outsourcing juga bisa begitu. Jadi orang-orang yang statusnya kontrak, ini di kontrak jangka pendek, itu juga bisa berapa? 3 bulan ya Pak? 90 hari atau kurang lebih. Itu juga bisa tidak punya karir gitu. Jadi itulah kenapa
di satu sisi kita bisa memahami kalau karyawan tetap kan dia bisa punya karir. Kenapa teman-teman buruh selalu memperjuangkan ini? Tapi itu kan sesuatu yang harusnya bisa kita atur. Itulah kelemahan di regulasi kita. Contohnya beginilah. Ini kemudian terkait dengan bahasan kita sebelumnya ya, tentang upah minimum. Jadi upah minimum itu kan harusnya hanya untuk yang masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi orang nggak boleh tuh udah meskipun dia kontrak ya harusnya ya kalau menurut saya orang udah kerja 4, 5 tahun, 10 tahun upahnya nggak bisa, nggak boleh itu upah minimum terus. Jadi kalaupun tidak karir dari sisi jabatan paling tidak tuh ada mobilitas vertikal kan orang naik gitu, naik upah, naik penghasilannya. Nah masalahnya kita nggak punya aturan seperti itu sehingga orang kalau misalkan dia berstatus kontrak maka ketika dia kontrak baru gajinya balik, masa kerjanya balik ke nol lagi. Ada tuh cara ngakalinya tuh. Suruh berhenti dulu sebulan 2 bulan, nanti dengan janji akan direkrut lagi, argonya nol lagi, mulai dengan upah minimum lagi. Jadi kita bisa temukan di lapangan tuh Mas, orang yang kerja 10 tahun tuh upahnya upah minimum semua. Nah, dan karena pekerja outsourcing itu adalah juga pekerja statusnya kontrak, dia juga menghadapi masalah yang sama. Dia nggak punya karir, upahnya upah minimum terus. Tapi itu kalau menurut saya kesalahan regulasi kita. Jangan nyanyi perusahaannya cari yang paling ngirit. Itu tidak melanggar aturan. Jadi kalau kita tidak mau itu terjadi, regulasinya kita harus lakukan penyesuaian sehingga baik orang yang bekerja di perusahaan maupun yang bekerja di perusahaan outsourcing itu juga masa kerjanya bisa diakui. Jangan sampai ada orang yang kerja udah 5 tahun, 10 tahun itu upahnya upah minimum terus, baik di perusahaan outsourcing maupun di perusahaan yang bukan perusahaan outsourcing. Dua-duanya harusnya tidak boleh, tapi itu kan harus ada regulasinya. Saya yakin kalau ada regulasinya perusahaan outsourcing akan mengikuti. Ini kan mungkin dari sisi perusahaan outsourcing untuk memberikan rencana karir agak sulit ya, tapi sekurang-kurangnya tadi imbal pada dia itu umpamanya pada 1-2 tahun, 3 tahun pertama UMR, tahun keempat sampai kan UMR plus 10%. Misalnya seperti itu kan bisa dibuat ini kan Pak ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman negara lain kok saya sih tidak terlalu tahu, tapi kalau saya lihat-lihat negara-negara maju sangat mengandalkan sekali outsourcing dan kontrak ini. Iya, apalagi di negara-negara maju ya. Bahkan nggak usah negara maju lah Mas. Di kita, karena saya kan lama kerja di non pemerintah di lingkaran NGO, ya kan. Di kita itu di development jobs ya. Jadi itu kan development job istilahnya bekerja di NGO. Itu kalau kita di hire itu kan dasarnya historical salary. Terakhir gaji kita berapa, honor kita berapa. Itu sudah ada konsensus untuk kalau kita dapat kontrak baru dari lembaga lain, itu ada peningkatan 10%. Jadi bahkan bukan hanya pengalaman kerja di tempat itu, pengalaman kerja di tempat lain juga dihargai. Ini yang kemudian harusnya kita tidak bisa mengandalkan konsensus seperti itu kalau kita harus mengatur negara yang besar dengan pelaku usaha yang harus regulated gitu. Dan penindakan ya jika pengawasan, ada regulasi, ada pengawasan. Gitu. Nah, kalau dari yang sudah perusahaan-perusahaan yang banyak memakai outsourcing itu kelihatannya perusahaan-perusahaan apa sih Pak? Ini terlepas plus minus outsourcing. Yang banyak membutuhkan outsourcing itu kalau digambarkan kita industri-industri apa atau jasa apa Pak? Nah, jadi untuk saat ini jumlah pekerja outsourcing di Indonesia itu lebih dari 2 juta. Ya, jadi angkanya 2,2 juta. Mungkin itu relatif kecil ya terhadap jumlah pekerja secara keseluruhan. Tapi kalau kita bicara pekerja outsourcing ini kan biasanya di industri-industri atau di usaha yang sudah menengah atau besar ya. Jadi jumlah ini sebenarnya cukup besar gitu ya. Nah, biasanya ya sebenarnya kalau dari sektor segalanya ada. Misalkan untuk cleaning service yang tadi saya sebutkan atau yang kita disebut, itu kan hampir semua jenis perusahaan menggunakan itu. Bahkan instansi pemerintah juga menggunakan pekerja outsourcing juga kan, gitu. Jadi kalau kita di instansi pemerintah, maka cleaning service-nya kan hampir nggak ada lah yang pegawai dari pemerintah, baik yang statusnya pekerja kontrak maupun apalagi yang tetap, dia dari outsourcing gitu kan. Nah kemudian catering gitu kan. Nah kemudian IT ini biasanya justru perusahaan-perusahaan besar banyak yang IT-nya diserahkan kepada perusahaan lain yang memang perusahaan IT. Gitu. Nah, jadi perkembangan IT itu sangat cepat ya. Yang core bisnisnya itu yang lebih mungkin ya. Nah, tapi memang perkembangan terakhir itu industri-industri yang seperti garment ya, industri-industri yang
padat karya, yang bukan canggih-canggih gitu ya, itu juga memang banyak menggunakan tenaga kerja outsourcing gitu loh, untuk pekerja yang merupakan core bisnisnya. Iya, karena dia pertimbangan efisiensi. Pertimbangan efisiensi juga ya untuk ini. Ya. Nah, kalau kontrak Pak, ya nih kan kontrak ini. Jadi ini memang pemirsa Pak Edi ini sangat jelas nih bahwa pekerja kontrak itu bisa di perusahaan yang di mana dia bekerja, bisa dia merupakan pekerja di sebuah outsourcing, tapi bekerjanya di tempat lain kan seperti itu. Nah, kita luas ini, tidak hanya yang di outsourcing, yang kontrak. Itu sebenarnya aturan-aturan yang selama ini ada itu menurut Pak Edi cukup baik nggak? Atau apanya bagian yang... Karena gini, saya tuh asumsinya gini aja, buruh ini ngeluh terus nih soal ini. Kalau menurut saya belum bagus aturannya. Terutama aturan apa? Aturan tentang tadi. Jadi masa kerja itu tidak pernah diakui sebagai bagian dari ketentuan pengupahan, gitu kan. Nah, jadi ini yang saya nggak tahu kenapa sih kelihatannya susah banget gitu ya untuk bikin regulasi seperti ini ya. Bahwa harusnya kan cukup aja ada satu ketentuan, entah di peraturan pemerintah, kalau perlu di undang-undang ya, bahwa kalaupun ada pekerja yang statusnya pekerja kontrak, atau kalau di istilah undang-undang sekarang itu PKWT ya, itu masa kerja sebelumnya itu juga diperhitungkan sebagai masa kerja, sehingga dia tidak boleh lagi diupah sesuai dengan upah minimum, gitu. Apalagi kalau dia dikontrak oleh perusahaan yang sama, itu kan nggak bisa. Kan? Hanya jeda waktu kayak istirahat gitu. berapa. Nah, itu yang menurut saya regulasi yang tidak bagusnya di situ. Nah, bahwa eksistensi pekerja kontrak baik yang outsourcing maupun yang kontrak yang oleh perusahaan itu sendiri diakui dan juga kita tidak bisa hindari, tidak bisa dilarang, itu bagus kalau menurut saya. Tetapi yang regulasi kita yang kurang adalah tidak ada ketentuan bahwa masa kerja kalau sudah dikontrak berkali-kali dan itu artinya bertahun-tahun itu juga bagian dari pengalaman kerja, sehingga harus diperhitungkan di dalam upahnya. Nah, itu yang tidak ada regulasinya. Nah, kalau pelaku usaha kalau tidak ada regulasinya ya pilih yang paling murah dong. Pilih yang murah. Tapi kita juga harus mengakui kayaknya Pak Edi bahwa regulasi yang baik itu satu hal, bagaimana pengawasan dan jalannya itu juga hal lain. Nah, ini tadi Pak Edi bahkan ngeritik di ujungnya sudah nih, pengaturannya saja belum cukup baik, apalagi pelaksanaannya kan jadi double kan kita ini. Ya, Pak Edi juga menurut saya cukup adil, tidak melihat pada soal pemerintah saja, tapi pengusaha kan juga melihat peluang dari sistem yang dia lihat ada lubangnya ya. Nah, di sini sementara dari sisi pekerja ini kalau boleh pendapat saya ya memang agak sulit Pak bargaining pekerja atau calon pekerja ini saat-saat beberapa tahun terakhir ini terlalu rendah Pak. Lu kalau mau kerja di sini silakan gitu, gimana Pak Edi? Ya, secara alamiah kan memang bargaining position atau posisi tawar pekerja ini kan lebih lemah daripada pengusaha. Karena jumlahnya banyak. Kalau di pasar kan kalau jumlahnya banyak bukan berarti jadi hebat gitu kan. Justru karena berarti kalau perusahaan itu punya banyak pilihan untuk milih tenaga kerja, kalau tenaga kerja nggak punya banyak pilihan gitu kan. Sehingga secara alamiah memang posisi tawar pekerja itu memang lemah dibandingkan pengusaha. Itulah kenapa ada serikat pekerja. Serikat pekerja dulu ya. Gitu kan. Nah, oleh karena itu saya selalu menyarankan pada teman-teman serikat pekerja untuk jangan upah minimum terus deh yang diadvokasi, ya kan? Advokasi juga hal seperti itu, pekerja kontrak termasuk pekerja outsourcing, bagaimana supaya masa kerja selama kontrak itu juga diakui, sehingga nanti fight-nya tuh bukan di upah minimum terus. Tapi ini kayak hitam putih terus loh Pak. Kalau outsourcing dengan kontrak, hapuskan pekerja kontrak, hapuskan pekerja outsourcing. Ini kita Pak Edi menyampaikan sebagai pakar ya. Tentu silakan gerakan dulu. Saya mengamini nih Pak sebagai ekonom bahwa mending mengaturnya agar menguntungkan pekerja, bukan melarangnya gitu ya Pak ya pandangannya. Nah, baru kemudian setelah serikat pekerja baru kita bicara pemerintah supaya bagaimana caranya memprotek pekerjanya tanpa kemudian mengorbankan dunia usaha. Itu sudah pastilah kan kita perlu semua kan. Nah, itulah yang kemudian tadi kita sebutkan gitu, bahwa harus diaturlah nggak secara secara moral maupun secara logika. Kan tidak mungkin orang yang katakanlah jadi satpam sudah 10 tahun terus kemudian dia anggap
gajinya sama dengan Ketika orang dia yang baru mau masuk. kan nggak masuk akal. Iya, Secara logika, secara moral nggak masuk akal. Skillnya juga kan Iya, dia kan udah nggak perlu dilatih lagi, dia udah tahu dan sebagainya. Harus ada penghargaan, dan penghargaan kalau di dunia kerja kan ya yang utamanya dari upah. Gitu, upahnya jangan upah minimum lagi dong. Nah, itu yang harus diregulasi, diregulate oleh pemerintah. Nah, serikat pekerja mengadvocate gitu kan. Nah, kalau dibiarkan ya sulit lah kalau pekerja harus fight. Pilihannya kan gitu. Kamu terima atau kalau enggak ya kita enggak rekrut lagi. Ya susah dong. Dan itu yang terjadi di lapangan. Jadi memang pemerintah punya tanggung jawab untuk membuat regulasi dulu karena pegangannya kan itu. Nah, kalau tidak ada regulasi susah lah. Ketika pemerintah buat regulasi ini bagian-bagian akhir Pak, itu sepengetahuan Pak Edi, mereka cara mencari aspirasi atau masukannya itu seperti apa Pak? Karena gini, ada kecurigaan atau belum tentu benar ini setiap aturan tentang ketenaga kerjaan ini sejak awal sudah lebih berat kepada pengusaha ini umpama. Ini kan penilaian umum gimana? Enggak, prosesnya mereka itu seperti apa? Kalau secara prosedural itu sih selalu dilibatkan ya dari pihak publik termasuk atau khususnya dari perwakilan pekerja atau buruh, serikat pekerja maupun dari pelaku usaha. Ya, itu selalu dilibatkan. Nah, tapi kan memang tidak mudah ya mencari keseimbangan kepentingan dua ini kan memang tidak selalu mudah. Meskipun sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, kan dua-duanya sebenarnya saling membutuhkan. Ya kan, dari pengusaha maupun dari pekerja buruh ini kan saling membutuhkan. Nggak bisa salah satunya sendiri itu nggak bisa gitu kan. Ya buruh ya perlu perusahaan, perlu pengusaha juga perlu buruh juga. Nah, tapi memang prakteknya sulit ya. Kalau saya sih merasa bahwa memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Jadi kalau kita ingin membuat pengusaha dan pekerja atau buruh itu dua-duanya happy memang tidak mudah. Nah, tapi upaya untuk menjaga keseimbangan ini yang menurut saya penting ya. Nah, ini yang sekali lagi tidak mudah. Tapi kalau pertanyaannya apakah sudah melibatkan publik? Kalau menurut saya sih sudah dilibatkan. Tapi kemudian di dalam itu secara prosedur ya, secara prosedur. Tapi ketika ada keputusan-keputusan kunci, apakah ada lobby-lobby di balik itu saya nggak tahu. Termasuk misalkan yang tadi saya sampaikan, mestinya kan tidak sulit ya membuat ketentuan atau regulasi bahwa kalau orang di pekerja kontrak, karena itu berarti mengcover yang outsourcing juga. Kalau sudah dikontrak berkali-kali, artinya sudah bekerja bertahun-tahun, upahnya nggak boleh lagi dong mulai dari nol lagi seperti pakai. Itu kan harusnya mudah. Tapi ternyata sampai sekarang kita belum punya regulasi ini. Apakah ada lobby-lobby tertentu kita nggak tahu. Tapi kalau secara prosedur, saya bisa bilang bahwa pelibatan komponen masyarakat itu dilakukan. Karena kalau sampai undang-undang kan ada DPR-nya juga, Pak. Ya, DPR juga. Begitu ya, pemirsa, kita sudah mendapatkan gambaran yang menurut saya cukup fair bahwa mengakui bahwa salah satu persoalan ketenaga kerjaan kita ini adalah terkait dengan status pekerja kontrak dan status pekerja outsourcing. Nah, keduanya berhubung. Dalam konteks ini ada perusahaan, baik itu perusahaan outsourcing ataupun perusahaan pengguna jasa outsourcing atau perusahaan yang mengkontrak. Nah, tetapi kalau dilihat ekosistem lebih luasnya lagi adalah iklim dunia usaha keseluruhan, pemerintah, ya tentu saja DPR juga sebagai legislatif, ini dibutuhkan untuk lebih tajam melihat persoalan-persoalan karena sudah terjadi perkembangan. Jadi mungkin tidak perlu stereotip lagi. UMR harus sekian ya, atau tadi hapuskan kontrak dan outsourcing. Pak Edi kelihatannya beri gambaran solusinya lebih jangan ke sana, lebih kepada yang lebih menguntungkan buat buruh maupun tidak merugikan perusahaan. Dan itu banyak contoh di negara lain kan implisit dari penjelasan tadi ada. Mudah-mudahan kita ke depan berharap fenomena ini semakin membaik. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Terima kasih Mas Awan.